أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Tidak bosan-bosan untuk selalu kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terkhusus di malam yang sangat bahagia dan mulia ini, karena malam ini kita memasuki malam pertengahan bulan Rajab, malam yang ke-15 1442 Hijriah. Nikmat yang begitu besar dicurahkan Allah ke dalam hidup kita, maka dengan nikmat ini mari kita jadikan sebagai media kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sempat kita menjadi golongan sebagaimana yang disebutkan Rasulullah dalam hadisnya, nikmatani maqdurun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang selalu diberikan Allah kepada manusia, tetapi manusia sering lalai saat mendapatkan dua nikmat itu. Apa dua nikmat itu? Yang pertama adalah nikmatus sihah, nikmat sehat. Umumnya manusia ini kalau sehat lupa dia kepada Allah. Ketika datang ujian sakit barulah dia sadar. Maka selagi kita sehat, badan kuat, manfaatkan nilai-nilai sehat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua kata Nabi adalah nikmatul faragh, nikmat di saat diberikan kita waktu yang melanggar, waktu yang lapang. Tapi banyak di antara manusia saat waktu lapang itu dia gunakan untuk yang sia-sia, dia gunakan waktu yang lapang untuk kemudian melakukan maksiat. Na'udzubillah. Maka waktu yang lapang ini pun kita manfaatkan untuk mendapatkan ibadah yang baik. Kita duduk bersama dalam majlis yang mulia ini, majlis yang mendapatkan cucuran rahmat dari Allah, mendapatkan doa dari para malaikat, dan kita dibangga-banggakan Allah di hadapan majlis para malaikat-malaikat. Semoga Bapak Ibu yang duduk bersama dalam majlis ini, kita doakan mudah-mudahan selamat dunianya, selamat akhiratnya. Semoga kita dikumpulkan Allah dalam surganya, Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ada saat waktu ketika manusia tak dapat ditolong oleh siapapun. Yauma la yanfa'u mal, tak dapat harta menolong, wa la banun, tak dapat anak-anak menolong. Siapa yang menolong kita saat itu? Syafaat yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mendapatkan syafaat itu, salah satu amalan kita adalah memperbanyak sholawat. Maka banyak-banyak bersolawat. Kata guru kita almarhum Syekh Ali Kabir rahimahullah, semoga Allah mengampuni beliau, semasa hidup beliau katanya di antara 3 amalan yang rutin setiap hari tak boleh putus itu adalah memperbanyak sholawat. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Perbanyak bersalawat. Fa inna sholatikum, kata Rasulullah, karena di antara selawat-selawat kalian akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Man shalla alaihi salatan, siapa yang sekali bersalawat untukku, sallallahu alaihi asrabiha, maka Allah balas dengan 10 kebaikan. Wa qaddat lahu asyra, dihapuskan Allah 10 keburukannya. Wa rufi'a lahu darajatin asyra, diangkat Allah derajatnya 10 kali lipat. Artinya semakin banyak kita bersalawat kepada beliau, semakin banyak kebaikan yang kita dapat, semakin berguguran dosa-dosa kita, semakin Allah naikkan derajat kita di sisinya. Mudah-mudahan jamaah yang hadir menjadi jamaah yang mencintai salawat kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pengurus Masjid Paripurna Ar-Rahim yang dirahmati Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini pas masuk pertengahan bulan Rajab menurut perhitungan kalender. Karena Jumat kemarin kita masuk 7 Rajab, Jumat ke Jumat 7 tambah 7 14, berganti waktu saat adzan maghrib berkumandang masuk malam 15 Rajab. Bapak Ibu berbahagia, ceramah tentang Rajab ini sering Bapak Ibu dengar, kajian-kajian tentang Rajab sering Bapak Ibu dengar. Bahkan mulai masuk malam 1 Rajab kemarin, Ustaz-Ustaz banyak memberikan kajian-kajian bagaimana kita memuliakan bulan Rajab sebagai bulan yang diharamkan oleh Allah. Makna haram bukan artinya haram artinya dilarang, tapi makna haram adalah dimuliakan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Quran surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12, 10, 2 tambah 10 12, 12 bulan. Di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, saat itulah Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kapan Allah ciptakan langit bumi ini Bapak Ibu? Dalam 12 bulan dalam hitungan Allah. Minha arba'atul hurum, dari 12 bulan itu kata Allah ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Dalam Al-Quran tak disebut nama-nama 4 bulan haram itu apa, tapi kemudian diberikan penjelasan oleh hadis Rasulullah SAW. Ini yang disebut dengan ayat ditafsirkan oleh hadis. Sebaik-baik tafsir ayat dengan ayat, dan setelah itu ayat dengan hadis. Apa kata Rasulullah? 4 bulan haram, salah satu mutawaliyah, 3 bulan berturut-turut, dan 1 bulan lagi baina Jumada wa Sya'ban, berada di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, berarti bulan Rajab. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, setelah Rajab Sya'ban. 4 bulan haram. Kenapa disebut 4 bulan haram Bapak Ibu berbahagia? Salah satu mutawaliyah, 3 berturut-turut. Yang mana? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berturut-turut. Habis Dzulqa'dah, Dzulhijjah, habis Dzulhijjah, Muharram. Yang 3 ini kenapa disebut dengan bulan haram? Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat 3 bulan ini adalah puncak daripada ibadah haji. Bulan Dzulqa'dah persiapan untuk berangkat haji. Bulan Dzulhijjah hari H pelaksanaan ibadah haji. Tanggal 9 Dzulhijjah serentak jamaah berkumpul di tanah yang disebut dengan tanah Arafah. Arafah artinya mengenal. Untuk apa mengenal? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Karena siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Berkumpul 9 Dzulhijjah, mulai tergelincir matahari menjelang zuhur sampai menjelang terbenam matahari, semua ikut kumpul. Yang sehat harus di Arafah, yang sakit harus datang ke Arafah, yang dirawat di rumah sakit dibawa ke Arafah, walaupun dia wukuf dalam mobil, dipasang infus, dipasang alat untuk nafas. Yang penting tanggal 9 itu mesti dia ikut wukuf. Kenapa? Al-Hajju Arafah, karena puncak haji adalah di Arafah. Saat itulah kita mengenal diri kita. Aku ini siapa? Aku ini dari mana? Aku ini sedang di mana dan hendak mau ke mana? Orang yang mengenal dirinya, dia akan tahu dia itu dari mana, dan kemudian dia diciptakan untuk apa, sedang dia berada di mana,
dan dia akan kembali kepada siapa? Ini orang yang mengenal diri. Maka sadarlah dia di Arafah itu bahwa dia bukanlah siapa-siapa. Dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dia hanya makhluk yang disebut dengan Abdullah, hamba Allah. Saat itulah kemudian dia sadar bahwa kekayaan yang selama ini kuanggap itu adalah hartamu, kepunyaanku, itu karena kerja kerasmu. Saat itu dia sadar bahwa dia dapat harta itu pun karena izin Allah. Diberikan Allah dia kekuatan mendapatkan harta, sehingga dia sadar harta itu hanyalah titipan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak ada beda manusia saat hukum, semuanya sama. Yang berpangkat jenderal, yang berpangkat maizen, yang berpangkat brigjen, yang berpangkat bintang 1, bintang 2, bintang 4 sampai kepada 10 bintang, bahkan ratusan bintang, semua sama di hadapan Allah. Dia memakai pakaian ihram, pakaian yang mulia, tapi mulia itu baru dia dapat setelah dia tahu man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Tahu dia dirinya siapa, dan itulah kemudian dia tahu siapa yang menciptakan. Muharramnya kepulangan mereka, pulang dari tanah haram membawa haji yang mabrur dan mabrur. Laisa lahul jazaa'u illa jannah. Tak ada balasan yang lain kecuali hanya surga. Inilah hebatnya bila mendapatkan haji yang mabrur, dibalas Allah dengan surga. Tapi syaratnya 3. Fala rafas, dia tak berkata kotor, wala jidal, tak mau dia berbantah-bantah, wala fusuk, tak mau dia berbuat dosa. Itulah haji mabrur. Tidak berbuat kasar, tidak berkata kotor, tidak berbantah-bantah, dan tidak mau melakukan kemaksiatan. Syarat haji mabrur. Kalau yang ketiga dia mampu untuk kemudian menahan, tidak berkata kotor, tidak berbantah-bantah, tidak melakukan dosa, maka selama dia hidup, mati dia, maka dijamin laisa lahul jazaa illa jannah. Tak ada balasan yang baik kecuali hanya surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu yang keempat, bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan Allah? Karena bulan inilah terjadi peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang sangat luar biasa, sekaligus ini dianggap sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa itu terjadi malam 27 Rajab. Maka dengan demikian berbahagia, kita sudah tahu ini bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana cara kita menyikapi bulan haram ini? Apa yang mesti kita buat di bulan haram ini? Inilah yang kita bahas. Perbanyak 4 amalan di bulan haram, tinggalkan 2 perkara. Jadi jumlahnya 6. 4 diperbanyak, 2 dia tinggalkan. Apa amal yang kita perbanyak di bulan Rajab ini? Yang pertama adalah memperbanyak doa. Adalah Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Itu yang berdoa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Bapak Ibu juga ikut membacakan doa yang sama sebagaimana yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan keberkahan melimpah kepada kita di bulan Rajab, melimpah keberkahan di bulan Sya'ban, dan kita diberikan izin rahmat Allah berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena bulan ini datang sekali setahun Bapak Ibu.
Semua umat beriman, semua orang yang beriman merindukan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Saya merindukan bertemu dengan Ramadan. Bapak-bapak yang hadir ini merindukan bertemu dengan Ramadan. Ibu-ibu ini pun bertemu rindu dengan Ramadan. Betul Bu ya? Rindu ibu bertemu Ramadan? Alhamdulillah. Maka inilah doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yakin dan percayalah Bapak Ibu yang berbahagia bahwa kalau bukan karena rahmat Allah maka tak akan bisa orang bertemu dengan Ramadan. Kalau bukan karena kasih sayang Allah maka tak bisa orang bertemu dengan Ramadan. Maka oleh karena itu inilah doa kita berbanyak di bulan Rajab ini. Berbanyak minta berkah, diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, dipertemukan dengan Ramadan. Kapan kita baca doa yang tadi Ustaz? Kapan kita baca doa itu? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menulis kitab yang berjudul Al-Umm, kitab populer Imam Syafi'i dalam kitab usul fikih. Disebutkan oleh beliau, innal du'a yustajabu fi khamsi layal. Di antara tempat-tempat yang mustajab berdoa itu di antaranya ada 5 malam. Di 5 malam dimanfaatkan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini kata Imam Syafi'i. Mana yang 5 malam itu? Yang pertama Lailatul Jum'ah, di setiap malam Jumat. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa mesti wirid Yasin malam Jumat? Kenapa tidak malam Senin saja, malam Ahad saja? Kenapa mesti malam Jumat? Dalilnya adalah malam Jumat malam mustajab berdoa. Makanya orang-orang tua kita dulu dibuat acara wirid Yasin malam Jumat. Kenapa kanunikan di malam Jumat? Mustajab berdoa malam Jumat. Kenapa membuat doa syukuran malam Jumat juga? Mustajab berdoa malam Jumat. Yang kedua, Lailatul min Idul Adha, di setiap malam Idul Adha. Besok kita potong kurban malam sebelum besok itu, malam 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 kita hari raya, malam 10 itu malam mustajab berdoa. Yang ketiga, Lailatul min Idul Fitri, di malam Idul Fitri, malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Malam takbiran, malam mustajab berdoa. Yang keempat, fi lailati awal syahril Rajab, di malam-malam bulan Rajab, mustajab berdoa. Yang kelima, fi lailati nisfi Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Habis bulan Rajab ini tinggal 15 hari lagi nih, masuk Sya'ban. Sebulan penuh masuk bulan suci Ramadan. Jadi perbanyak doa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang diperbanyak di bulan Rajab ini? Yang kedua, diperbanyak istighfar, berbanyak mohon ampun, berbanyak mengakui kesalahan, kealpaan, kelalaian, berbanyak mengakui dosa-dosa. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dosa-dosa diampuni Allah? Karena aku melakukan dosa yang besar, tak ada lagi dosa yang tak kulakukan. Mungkinkah Allah akan mengampuni dosaku? Ternyata dalam Al-Quran surah Al-Zumar ayat 53 dijawab oleh Allah,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Kalau disebut melampaui batas Bapak Ibu, itu artinya tidak ada lain dosa yang tak dilakukannya. Kalau dosa boleh dilakukannya, itu namanya melampaui batas. Apa dosa yang tak dibuatnya? Lakukan dosa. Berzina sudah, dosa mencuri sudah, dosa korupsi sudah, dosa memfitnah sudah, dosa syirik sudah, dosa fasik sudah, dosa berdusta sudah, dosa menghibah sudah, dosa ujub sudah, dosa takabur sudah, dosa memutus hubungan silaturahim sudah, dosa menipu syirik. Tak ada lagi dosa yang tak dia buat. Itu namanya melampaui batas. Apakah orang yang melampaui batas itu diampuni Allah dosanya? Dalam ayat ini dikatakan la taqnatu min rahmatillah. Kalau dia mau bertaubat, kalau dia mau kembali kepada jalan yang benar, maka Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Subhanallah. Memang kita di umat Muhammad ini diuntungkan dari segala-galanya. Sempatlah bapak-bapak, ibu-ibu lahir di zaman Nabi Musa menjadi kaum Bani Israel. Seandainya kita lahir di Bani Israel, Pak, seandainya lahir kita di zaman Bani Israel, satu kali berbuat dosa itu taubatnya dibunuh. Sempatlah hukum yang berlaku kepada Bani Israel diterapkan kepada umat Nabi Muhammad ini. Mungkin tak ada lagi orang di Pekanbaru Limpah namanya disuruh di apa? Di setiap melakukan dosa bunuh, setiap melakukan dosa dibunuh, karena begitu cara taubatnya. Tapi umat Nabi Muhammad tidak. Berlimang dosa, berkelimang maksiat, menumpuk dosa. Bahkan kata Rasulullah, ada dosa manusia ini kalau ditumpuk-tumpuk tak sampai ke langit. Sampai banyaknya dosanya itu, tak sampai ke langit dosanya. Tetapi kemudian dia datang memohon ampunan kepada Allah. Dia sadar, dia kembali kepada kebenaran. Dia hapus keburukan-keburukan itu dengan amal soleh. Dulu dia tak pernah menengok masjid, tak tahu dia masjid itu di mana. Jangankan masjid, nama masjid pun tak tahu dia apa nama masjid di tempat lingkungannya. Tapi setelah itu dia menjadi orang yang aktif ke masjid. Kenapa? Karena dia ingin menggugurkan dosa-dosa. Dan ini merupakan target kita. Ini target kita. Pastikan kita ini betul-betul mohon ampun kepada Allah sebelum kita mati, karena ampunan itu sangat kita harapkan. Kenapa dengan demikian? Hanya hamba Allah yang diampuni dosanya yang akan dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa yang dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah? Siapa dia? Hamba yang diampuni Allah dosanya. Makanya jangan berhenti istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Satu kali istighfar dia ingat dosanya. Astagfirullah, aku mohon ampun ya Allah, aku mohon ampun ya Allah, aku mohon ampun ya Allah. Apalagi Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kalimat istighfar itu diiringi dengan tetesan air mata di waktu sepertiga malam terakhir. Subhanallah, Masya Allah,
maka tetesan air mata itu menjadi pemadam panasnya bara api neraka. Setiap mata yang menangis karena mengingat Allah, berzikir kepada Allah, setiap mata yang menangis karena istighfar kepada Allah, setiap mata menangis karena beribadah kepada Allah, maka setiap tetesan mata itu akan menjadi pemadam panasnya bara neraka. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, biasakanlah kamu menangis ketika engkau berada di atas sajadah, saat itu engkau bersimpuh di hadapan Allah. Kalau engkau belum mampu menangis, maka menangislah, walaupun itu menangis yang dibuat-buat. Kenapa? Terkadang hati yang keras membuat mata sulit untuk menangis. Maka untuk itu berbahagia raih ampunan, apalagi di bulan Rajab, kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah. Dua, yang ketiga, apa yang diperbanyak di bulan Rajab? Berpuasa sunnah, tapi jangan membuat amalan yang tak berdalil, lalu mengatakan puasa Rajab hari pertama menjauhkan dari neraka. Siapa yang puasa Rajab hari kedua memasukkannya ke dalam surga. Siapa yang puasa Rajab hari ketiga membawa keluarganya dari neraka menuju ke surga. Siapa yang puasa 4 Rajab maka akan dibangun istana baginya di surga. Siapa yang puasa 5 Rajab maka dia akan memakai mahkota di atas kepala kedua orang tuanya. Siapa yang puasa 6 Rajab maka dia membawa 70 orang beriman masuk ke dalam surga. Ini semuanya bohong, ada dalilnya. Disuruh kita berpuasa sunat di bulan Rajab, artinya puasa-puasa yang disunahkan diamalkan di bulan Rajab. Jadi Senin Kamis puasa sunat, puasa hari putih 13, 14, 15 setiap bulan. Bagi yang tidak ada lagi qodhoannya, bagi yang ada qodhoannya Bapak Ibu, niat mengqodho. Jangan asik puasa sunat, qodho masih banyak. Ibu-ibu sudah siap qodhoannya atau belum? Nah, yang belum qodho, cara qodhonya ambil puasa-puasa di setiap hari-hari yang disunahkan. Contoh hari Senin dia puasa, puasanya puasa qodho. Sengaja aku puasa qodho di hari Senin karena Allah. Dilakukannya di bulan Rajab, dapat dia pahalanya 3. Pahala mengqodho dia dapat, pahala mengambil hari yang disunahkan berpuasa dia dapat hari Senin. Yang ketiga, pahala berpuasa di bulan Rajab. Karena kadang-kadang masyarakat kita ini Pak, qodhoannya masih banyak, tapi asik dia puasa sunat, tak boleh. Itu berapa qodho yang belum selesai? Sejak kapan dihitung? Sejak mulai dewasa. Nah, ingat lagi Pak Ustaz, berapa yang diingat? Kok ingat-ingat ada sekitar 150 hari, qodho yang 150 hari. Karena itu hutang. Kalau aku tak mampu lagi, Ustaz, bagaimana? Karena aku tak bisa lagi puasa. Kapan pun aku tak bisa puasa lagi. Maka kalau tak ada kemampuan mengqodho karena ada faktor fisik yang lemah, maka ganti dengan fidyah, bayar fidyah. Jadi penting. Karena kalau perempuan pasti ada qodhonya. Yang jelas setiap bulan dia datang pasti dia mengqodho. Setiap tahun dia melahirkan anak, mengandung anak, menyusukan anak, berapa gitu. Apalagi kalau zaman dulu anaknya banyak-banyak, tiap tahun lahir, tiap tahun lahir. Dulu anak-anak orang 12, 13 itu biasa. Berapa anaknya Bu? Alhamdulillah Pak Ustaz 13 orang. Nah itu biasa. Dan dibilang orang banyak, dan dibilang orang. Zaman sekarang asal anaknya tinggal dibilang banyak. Berapa anaknya dulu? 3 banyak. Dulu 13 orang anak orang, dan dibilang orang banyak. Tapi hebat orang-orang dulu Pak, banyak anaknya, dinikmatinya hidupnya di akhir itu dengan bersama dengan anak. Dulu memang awal-awal susah-susah dia menjadi anak, tapi dia. Bahkan di kampung saya itu ada anaknya sampai 15 orang.
Ku tengok situ secara langsung, ku tengok anak-anak yang sudah berubah. Ada yang berbaju tak bercelana, ada yang bercelana tak berbaju, ada yang tak ada celana apa. Duduk di mana di atas tanah? Tidak masuk angin pak, tidak ada bicara sehat. Dulu yang anak yang tak bercelana itu jadi polisi no pak. Itulah hebatnya orang dulu. Anaknya banyak-banyak. Sekarang cukup anak dua saja ya, yang banyak-banyak ikuti program KB. Maka umat Islam sekarang tinggal sedikit pak. Tak percaya kita tengok berapa umat Islam sekarang Indonesia? 83%. Dulu 99%. Kok berkurang? Itu kan tadi. Kaum bersamaannya 200 hektar, kaum karetnya 300 hektar. Belum lagi usaha itu, anaknya juga cek. Dijutupnya lah istri supaya beranak. Yang banyak anak-anak, payah yang mengurus. Alhamdulillah, harta banyak, uang banyak, anak sedikit. Oleh karena itu ibu yang masih bisa beranak dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan takut kecuali hidup susah, kadang ada kerja, kadang tidak, melahap, itu ialah. Tapi kalau Allah punya uang ada, harta ada, apa pula anak-anak sini? Buat anak-anak itu banyak. Kata Rasulullah, aku senang melihat kaumku banyak. Makanya salah satu yang disunahkan menikahi perempuan itu apa? Perempuan yang subur. Kenapa disunahkan? Supaya lahir anaknya banyak. Sekarang oleh perempuan yang subur itu disumbat, tak bisa beranak lagi. Alhamdulillah. Yang keempat, apa yang diperbanyak di bulan Rajab itu? Sedekah. Apa yang engkau makan, kata Nabi, busuk. Apa yang engkau pakai laku, tapi apa yang kau sedekahkan itulah yang akan menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pikir berbanyak sedekah. Yang terakhir, dua ditinggalkan di bulan Haram. Yang dua ini jangan lakukan. Apa yang dua itu? Yang pertama, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat dosa di bulan haram. Jangan berbuat dosa di bulan haram. Bulan Rajab ini bulan haram. Jangan berbuat dosa. Ibu-ibu tutup auratnya, jangan bergunjing, jangan bergosip. Bapak-bapak jaga sholatnya, jangan main judi, jangan narkoba, jangan mengganggu bini orang. Ini contoh nih, bukan maksudnya jamaah-jamaah sini mengganggu bini orang, enggak. Ini contoh. Jangan buat dosa di bulan haram ini. Jangan mengambil tanah tetangga, mengambil batas, merubah batas. Jangan. Bulan haram ini jangan berbuat dosa. Kalau dalam bulan haram bagaimana? Tidak boleh juga. Apalagi di bulan haram. Yang kedua, apa yang dihindari di bulan haram? Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah. Jangan bermusuh-musuhan. Kalau ada yang putus silaturahim, sambungkanlah kembali. Tak ada gunanya dendam kita simpan. Apalah gunanya dendam bersuman? Terkadang kita memutuskan hubungan dengan orang karena faktor iri hati, karena faktor hasad. Maka dia tak suka dengan orang. Bapak kau tak mau tegur-tegur siapa? Itulah buka kode itu di samping kode awal. Gara-gara buka kode putus silaturahim. Takut yang punya kode yang pertama itu tak laku kodenya, tak laku gagalannya. Di orang buka kode di sebelahnya. Macam ini yang mengatur rezeki dunia kok. Padahal Allah Ta'ala yang mengatur rezeki itu. Belajarlah kita Bapak Ibu sama orang pedagang di pasar. Coba tengok di pasar itu, berjejer-jejer nak jual sayur yang dijualnya sapu, kangkung, bayam, kacang panjang, semua sama yang dijual. Ada mereka yang di hati itu, tak ada di hati. Ada yang menjual sayur cuma mampu teriak-teriak dia, sayur, kilo 5.000. Berteriak-teriak doang. Tapi ada orang mampu dia maju tu, mencikir-cikirnya, habis buah saja. Yang teriak-teriak habis buah, yang tak teriak-teriak habis buah. Artinya apa? Yang mengatur rezeki itu tak awak, ada tahanan yang ada.
Maka jangan pernah iri kalau orang mampu apa yang awak punya. Kau kadang-kadang muncul apa syirik-syirik dan terang dukun, datang dukun. Cuma caranya Pak Dukun tolong santet itu biar hancur usahanya itu. Dia menyanyi bisnismu. Alhamdulillah. Bapak Ibu bahagia, jangan bermusuh-musuhan. Sudah, kita manfaatkan waktu tanya jawab sekitar 4 menit. Ibu-ibu ada kanan kano, bapak-bapak ada. Alhamdulillah lah kalau contoh ini. Terima kasih banyak. Jika balakan ini ke malam ompe diperbanyak di bulan haram, dijauhkan. Mudah-mudahan sehat-sehat bapak-bapak ibu-ibu. Sama-sama kita saling mendoakan. Semoga kita ketemu dengan bulan suci Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah.